Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijau, berjumpa lagi bersama saya tentunya di Umar Faruk Channel. Di video kali ini saya akan share 8 poin terpenting dalam budidaya kayu balsa. Menurut pengalaman saya pribadi, mulai dari penanaman hingga tembus ke pabrik dengan kualitas hasil kayu yang bagus serta harga yang fantastis. Jadi buat kalian yang penasaran poin apa, simak terus videonya ya sampai selesai, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Poin pertama yaitu pengadaan bibit. Pilihlah bibit balsa yang baik, minimal tinggi 20 cm dengan 5-6 helai daun sehat. Dari kedua gambar bibit ini yang paling baik dan paling direkomendasikan adalah gambar A. Kenapa? Karena walaupun pendek, tetapi ketika sudah dipindah lahan, justru perkembangannya jauh lebih cepat dari bibit pada gambar B. Karena pada gambar B, itu terlalu tua di polybag dan kekurangan nutrisi, sehingga perkembangannya menjuntai ke atas, tetapi batang bibit kecil dan mudah patah, sehingga disarankan menggunakan ajir. Poin kedua adalah penanaman. Sebaiknya penanaman dilakukan pada musim hujan, agar tidak kerepotan pada saat penyiraman, karena semakin banyak asupan air dan nutrisi, semakin cepat proses pertumbuhan. Selanjutnya poin ketiga adalah jarak tanam. Untuk jarak tanam sebaiknya gunakan ukuran 4x4 meter. Karena semakin lebar jarak antar pohon, maka semakin bagus. Karena intensitas cahaya semakin terpenuhi, serta tingkat kelembabannya berkurang. Jadi otomatis tingkat serangan jamur berkurang. Pengaturan jarak tanam dengan kepadatan tertentu seperti inilah, bertujuan untuk memberi ruang tumbuh pada masing-masing tanaman, agar dapat tumbuh dengan baik. Apabila kerapatan rendah, seperti 4x4 meter ini, mengurangi tingkat kompetensi antar tanaman satu dengan yang lain, atau bisa disebut perebutan unsur hara, maupun intensitas cahaya matahari. Poin keempat adalah lakukan pembersihan di area tanaman balsa. Karena semakin rimbun gulma, maka tingkat serangan hama dan penyakit semakin tinggi. Sehingga sahabat hijau perlu memperhatikan tingkat kebersihan di area sekitar pohon. Cara ini sangat efektif untuk menekan populasi hama dan penyakit. Poin kelima adalah lakukan penggemburan pada area sekitar bibit pohon balsa. Ketika bibit masuk di umur 1 bulan, selain membersihkan area bibit, sebaiknya lakukan penggemburan di area sekitar pohon. Tujuannya untuk menghancurkan pori-pori tanah yang keras, sehingga membantu pengembalian kondisi media tanah yang awalnya tandus menjadi subur, sehingga membantu proses perakaran tanaman, serta mempermudah proses penyerapan unsur hara. Poin keenam adalah pemupukan. Pemupukan pertama sebaiknya menggunakan urea dengan dosis 5-10 gram per pokok. Bisa gunakan sistem kocor atau tabur, tergantung kondisinya. Kalau di musim hujan, sebaiknya gunakan sistem tabur. Kalau kondisi cuaca di musim kemarau, sebaiknya gunakan sistem kocor. Lakukan pemupukan pada umur 7 hari setelah tanam, selanjutnya disusul di hari ke-14 hari setelah tanam, dan selanjutnya di hari ke-28 hari setelah tanam. Sebaiknya lakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16, disusul hari ke-42 hari setelah tanam menggunakan pupuk NPK 16-16. Selanjutnya di poin ke-7 yaitu pruning. Pruning ini merupakan kegiatan yang paling penting pada tanaman balsa, karena tanaman balsa ini banyak tumbuh cabang-cabang pada area ketiak tangkai daun. Semakin subur tanaman balsa, semakin rimbun cabang yang tumbuh. Tujuan dari pruning ini yaitu melakukan pemangkasan agar dapat mengendalikan pertumbuhan tanaman yang sudah tidak teratur dan mempertahankan bentuk atau dimensi ukuran tanaman. Karena nantinya kualitas yang dilirik pabrik untuk kayu balsa itu kayu yang lurus. Jadi kalau masa pertumbuhannya tidak dipruning, maka semakin banyak cabang. Jadi otomatis semakin kecil tingkat pembentukan batang lurus. Poin yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Dari pengalaman saya berkebun balsa dari tahap awal sampai panen, hama dan penyakit tidak terlalu parah. Mungkin pada saat awal pembibitan itu, hama ulat penggulung daun, belalang, dan kutu kebun. Ada juga tingkat serangan penyakit yang parah, yaitu penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Pythium sp. Serangan jamur ini bisa menimbulkan kerusakan yang parah dan bahkan menular hingga satu kebun apabila tidak dilakukan tindakan intensif. Nah, untuk pengendalian dari hama dan penyakit ini bisa menggunakan perlakuan penyemprotan insektisida serta fungisida yang tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu. Bisa menggunakan teknik semprot dan injeksi seperti video sebelumnya. Untuk cara pengendaliannya akan saya share di video berikutnya. Jadi, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat.